Halo teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membahas soal tentang latihan soal TIU CPNS 2021. Seperti apa untuk model-model soalnya? Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya biar teman-teman nanti mendapatkan update notifikasi video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membahas soal cerita. Kenapa sih saya sering membahas soal cerita? Karena menurut saya dalam soal cerita ini memang kita dibutuhkan ketelitian dan kemampuan untuk merubah bentuk dari bentuk cerita kita ubah ke dalam bentuk model matematika. Nah, seperti apa untuk contoh-contoh soal atau model-model soal yang lainnya? Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Oke, untuk contoh soal yang pertama, diketahui 5% dari suatu bilangan itu sama dengan 10% dengan bilangan lainnya. Jika hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 2, maka berapakah jumlah kedua bilangan tersebut? Oke, kita di sini untuk pertama kita misalkan dulu. Kita misalkan bilangannya itu X dan Y. Nah, setelah kita misalkan, kemudian di sini itu 5% dari X itu sama dengan 10% dari Y. Kalau sudah seperti ini, maka ini itu sama dengan X itu sama dengan 2Y. Gitu ya. Karena kan ini kita bagi persennya, kita coret. Kemudian ini kita bagi 5 dapat 2, bagi 5 dapat 1. Jadi X sama dengan 2Y. Kemudian setelah itu ada pernyataan yang kedua. Nah, ini hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 2. Berarti di sini X dikali Y itu sama dengan 2. Karena di sini yang ditanyakan itu kan jumlah dari kedua bilangan tersebut. Jadi kalau kita ingin mencari jumlahnya, itu kita tinggal substitusikan aja di sini. X kali Y itu sama dengan 2. Nah, di sini X-nya itu kan sama dengan 2Y. Berarti ini 2Y dikali Y itu sama dengan 2. Berarti itu 2Y kuadrat sama dengan 2. Jadi sama dengan 2. Jadi Y kuadrat sama dengan 2 dibagi 2, 1. Nah, berarti kalau Y kuadrat sama dengan 1, jangan langsung simpulkan Y-nya 1. Karena dia ada kemungkinan. Yang pertama, misalkan Y-nya itu bisa saja 1. Atau yang kedua, Y-nya sama dengan negatif 1. Jadi akan ada dua kemungkinan, 1 atau negatif 1. Oke, di sini kalau misalkan Y-nya sama dengan 1, maka nilai X-nya kita cari di sini. X sama dengan 2Y kan. Berarti X-nya sama dengan 2 kali 1. Berarti sama dengan 2. Kemudian kalau yang ini Y-nya sama dengan negatif 1 kan, X sama dengan 2Y. Berarti X sama dengan 2 dikali Y-nya negatif 1 sama dengan negatif 2. Jadi ada 2 dan negatif 2. Nah, kemudian kita cari hasil kalinya. Jadi hasil kali kita cari jumlahnya ya. Jumlahnya itu berarti yang pertama itu bisa saja 1 ditambah 2, yang ini ya, sama ini 1 ditambah 2. Kemudian yang satunya negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 3. Jadi ada dua kemungkinan, 3 dan negatif 3. Tinggal kita lihat di opsinya. Di opsinya adanya negatif 3, berarti otomatis jawabannya yang B. Kita lanjut untuk contoh soal yang berikutnya. Jika
Rukmarata pada tanggal 11 Maret 2010 berusia 20 tahun. Maka berapa harikah usia Rukmarata pada tanggal 11 Maret 2012? Oke, jadi di tanggal 11 Maret 2010 itu dia 20. Kalau 2012 berarti dia umurnya berapa? Ya betul, berarti dia usianya 22. Nah, sekarang yang ditanyakan itu bukan tahunnya, tapi yang ditanyakan itu adalah ya betul hari. Jadi kita akan menghitung harinya. Menghitung harinya berarti itu kita hitung dulu untuk jumlah tahun yang dia tahun kabisat. Tahun kabisat itu adalah tahun yang khusus atau tanggalnya berbeda. Tahun kabisat itu tanggal di bulan Februarinya ada 29 hari ya. Jadi ada selisih 1 hari. Nah, dari tahun kabisat itu kita carinya yang dapat dibagi 4 ya. Yang dapat dibagi 4 dari mulai dia lahirnya berarti tahun berapa? Kalau dia 2010 20 tahun berarti dia lahir di 1990 ya. Dia lahir di tahun 90. Oke, kita hitung yang dapat dibagi 4. Yang dapat dibagi 4 itu mulai dari tahun 1992, kemudian 1996, kemudian tahun 2000, kemudian tahun 2004, kemudian tahun 2008, kemudian tahun 2012 ya, 2012. Oke, tahun 2012. Nah, ini kan berarti ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 tahun yang dia tahun kabisat. Jadi untuk menghitungnya itu kita hitung berarti ini kan tadi 22 umurnya. 22 kita kali dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Jumlah hari dalam 1 tahun itu berapa? Ya, jumlah harinya dalam 1 tahun itu 365. Nah, tapi kita tambah dengan yang tahun kabisat ini. Kan ada 6, berarti ini ditambah 6. Sama dengan kita kalikan dulu ya. 22 dikali 365 itu 8030. Nah, kemudian ditambah 6 berarti 8036 hari. Jadi jawabannya yang A, 8036 hari. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Dalam suatu rapat yang dihadiri oleh 36 orang, ada berapa cara berjabat tangan yang mungkin jika setiap orang harus berjabat tangan setelah rapat selesai. Oke, jadi di sini ada sebenarnya ada 2 cara yang bisa dilakukan. Teman-teman bisa menggunakan rumus deret ya. Bisa gunakan rumus deret atau bisa juga gunakan rumus kombinasi. Kalau rumus deret berarti itu kan kita ada 36 orang, berarti satu orangnya itu akan bersalaman kan biasanya kalau berjajar seperti ini berarti dia akan bersalaman satu orangnya 35 kali, kemudian 34 dan seterusnya. Itu kalau menggunakan deret, tapi di sini akan saya coba dengan kombinasi. Kombinasi berarti kita cari jumlah orangnya dulu, kan n-nya sama dengan 36. Kemudian kita akan ambil 22 karena kan berjabat tangan 2 orang. Berarti R-nya sama dengan 2. Berarti kombinasinya 36C2. Jadi gimana caranya? Itu n faktorial per n dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Jadi ini sama dengan berapa?
sama dengan 36 faktorial dibagi 36 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 36 faktorial per 36 dikurangi 2, 34 faktorial kali 2 faktorial. Berarti ini 36, caranya ya 36, kemudian dikali 35. Ini kan sudah sampai 34 nih. Berarti ini dikali 34-nya kita coret jadi hilang ya. Tinggal per 2 faktorial itu 2. Berarti kita tinggal kalikan 36 dikali 35 dibagi 2. Kita coret dulu, berarti ini berapa? 18 dikali 35 hasilnya ya 630. Jadi untuk total jumlah bersalamannya itu ada 630 salaman gitu ya. Kita lanjut untuk soal yang keempat. Erawati selalu ke Taman Mandura 4 hari sekali, Surtikanti 3 hari sekali, dan Bonowati 2 hari sekali. Jika pada tanggal 23 Februari 2008 mereka bertemu di Taman Mandura, maka kapan mereka akan bertemu kembali? Oke, untuk soal bertemu seperti ini kita akan gunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil ya, KPK. Oke, kita cari dulu KPK dari 4, 3, dan 2. KPK dari 4, 3, dan 2 itu berapa kelipatannya? Ya, kelipatannya 12 ya. Kalau sudah kita tahu kelipatannya itu 12 atau KPK-nya 12, jadi mereka itu akan kembali lagi kembali bertemu pada tanggal berapa? Kita tinggal jumlahkan saja. Berarti ini 23 ditambah 12. Kemudian gimana? Kemudian dikurang dengan jumlah tanggal pada bulan ini, bulan Februari 2008. Tadi kan sudah kita bahas kalau 2008 itu adalah tahun kabisat, berarti dia ada 29 hari atau 29 tanggalnya. Berarti ini kita kurangi 29. Oke. Berarti 23 ditambah 12 kan 35. 35 dikurangi 29 berarti masih 6. Berarti dia akan bertemu di tanggal 6. Bulannya bulan berikutnya ya, di bulan Maret tahunnya 2008. Jadi jawabannya yang mana? Yang di 6 Maret 2008. Oke. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya ya, teman-teman. Hasil panen singkong Pak Sofwan 7,5 ton. Sebanyak 350 kg dijual ke pasar dan 2,5 kuintal dibuat tape. Berapakah kilogram sisa singkong Pak Sofwan? Wah, ini sebenarnya soalnya dasar banget ya. Ini cuma pengurangan dan penjumlahan atau operasi hitung pada bilangan bulat. Ini sebenarnya bilangan bulat. Nah, ini kan yang ditanyakan kilogram, berarti lebih mudahnya kita jadikan kilogram saja. 7,5 ton itu sama dengan berapa kilo? Nah, 7,5 ton itu kan berarti 7.500 kilo ya. 7.500 kilogram. Kemudian dikurangi ya, karena kan dijual berarti dikurang 350 kilogram. Kemudian dibuat tape 2,5 kuintal. 2,5 kuintal itu berapa kilo? 250. Berarti 7.500 dikurangi 350 dikurangi 250. Berarti ini 7.500 dikurangi ini berarti totalnya ada 600. Berarti dia masih 6.900 kilogram. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang A, 6.900 kilogram. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang berikutnya. Dari 100 orang
orang, 40 orang lulusan SMU, 65 orang lulusan UNIF, dan 30 orang tinggal di kota Z. Berapakah jumlah maksimum dari kelompok ini yang bukan lulusan SMU dan juga bukan lulusan UNIF Y dan tidak tinggal di Z? Oke, ini kan jumlah maksimum ya. Jumlah maksimum berarti kita ini belum bisa menentukan pastinya. Cuman ini kita bisa cari kemungkinan terbesarnya. Karena di sini untuk angka yang terbesar itu kan yang kuliah di UNIF Y 65. Berarti ada kemungkinan yang kuliah di UNIF itu kan lulus SMA dan dia juga kemungkinan tinggal di kota Z. Jadi kita buat diagramnya seperti ini. Nah, ini yang lulus di UNIF Y. Ya, itu akan ada 65. Kemudian ada yang 40 orang SMU, dia di dalamnya. Itu ya, yang SMU X. Kemudian yang tinggal di kota Z, kemungkinan juga di dalamnya yang tinggal di kota Z. Nah, berarti kalau untuk mencari yang tidak ada di dalam ini, kita tinggal hitung aja 100 dikurang berapa tadi? Y-nya 65 kan? Jadi 100 dikurang 65. Jawabannya berapa? 35. Jadi jawabannya yang B, 35. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang berikutnya. Suatu kelas terdiri dari 60 siswa. Ya, 60 siswa. Diketahui bahwa 35 siswanya suka matematika, 25-nya suka fisika, dan 10 siswa menyukai keduanya. Berapa siswa yang tidak menyukai matematika maupun fisika? Oke, jadi ini gambarnya seperti ini. Ini ya. Untuk menggambar seperti ini, teman-teman harus tuliskan dulu yang menyukai keduanya. Ini kan 10 nih. 10 berarti yang sebelah sini itu kan ini yang matematika, ini yang fisika. Ya. Berarti yang matematika itu kan dia 35 siswa tapi sudah dikurang 10. Berarti dia masih 25. Kemudian yang fisika 25, dia sudah ada 10, berarti sini 15. Berarti untuk mencari yang tidak suka itu berarti 60 dikurang 60 ini total siswanya dikurang dengan 25 ditambah 10 ditambah 15. Ini ya. Kita jumlahkan dulu. Berarti 60 dikurangi berapa? 25 tambah 10, 35, 35 tambah 15. Ya, betul, 50. Berarti hasilnya masih 10. Jadi jawabannya yaitu yang A, 10 anak yang tidak suka keduanya ya, yang tidak menyukai keduanya. Jadi yang tidak suka keduanya ada 10 anak. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Nilai rata-rata mata pelajaran bahasa Jawa suatu kelas adalah X. Nilai rata-ratanya X. Berapakah jumlah semua nilai siswa sekelas jika banyaknya siswa dalam satu kelas itu adalah N? Nah, jadi banyaknya siswa N dan untuk nilai rata-ratanya itu adalah X. Untuk rumus mencari rata-rata, kan X kan rata-ratanya itu sama dengan jumlah nilai dibagi dengan banyaknya siswa atau N. Nah, berarti kalau untuk mencari jumlah siswa apa? Berarti X ini N-nya tinggal pindah ke kiri, jadi dia jadi kali X dikali N sama dengan jumlah nilai. Oke, jadi tinggal kita cari X dikali N-nya. Berarti jawabannya apa? Yang D otomatis N dikali X sama aja ya. X dikali N dengan N dikali X itu sama saja. Oke, mudah ya. Kita lanjut untuk contoh soal yang terakhir. Apabila suatu pekerjaan diselesaikan oleh 64 orang dalam waktu setengah hari. Kita tulis saja di sini 64 orang dalam waktu setengah hari.
64 orang untuk setengah hari. Berapakah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 4 hari? Oke, jadi ini dia akan lebih diperlama gitu ya. Pekerjaannya akan diperlama. Oke, kita coba analisis dulu. Kalau misalkan untuk pekerjaan seperti ini, itu dia masuknya ke dalam soal perbandingan berbalik nilai. Karena apa? Misalkan ini semakin lama harinya, otomatis pekerjaannya akan semakin sedikit ya. Karena kan semakin waktunya semakin lama, berarti dia akan semakin sedikit pekerjanya. Begitu pula jika pekerjaannya semakin banyak, dia akan semakin cepat gitu ya. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, cara dari saya itu kita tinggal langsung kalikan saja. Jadi kita tinggal kalikan begini, kemudian begini ya, jalurnya begini. Jadi 64 dikali setengah dibagi 4 ya. Jadi 64 dikali setengah berapa? Di setengahnya 64, 32 dibagi 4 berarti berapa teman-teman? 32 dibagi 4 8. Jadi untuk orang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 4 hari itu 8 orang. Jawabannya yang A. Oke. Itu ya teman-teman. Kalau untuk mengerjakan soal yang berbalik nilai, berarti perkaliannya dari sini ke sini kemudian ke bawah. Tapi kalau misalkan untuk yang senilai, itu berarti dari bawah ke sini baru ke sini. Itu ya teman-teman ya. Itu cara dari saya. Kalau misalkan teman-teman punya cara lebih mudah, nanti bisa di-sharing melalui kolom komentar ya. Oke, sampai sini terlebih dahulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, like dan juga share video ini biar bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada saran atau komen lainnya bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.